sebetulnya bukan sebuah karomah, bahkan ihanah, penghinaan. Karena apa? Dia tidak sadar akan menjadikan dirinya sombong, berbangga-banggaan dengan yang namanya karomah. Sementara karomah itu bagaimana? Karomah itu hanya akan terjadi kepada orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Dan seorang kekasih Allah itu kalau keramatnya diketahui orang itu malu dia. Walaysat wilayatuhu rahmaniyah, bukan walinya Allah. Tapi itu bal syaitaniyah, dari syaitan itu. Makanya ini rumus ini, jangan macam-macam. Anggap wali orang kurang ajar. Anda merendahkan kekasih Allah, nilai di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin kembali membahas dan mengoreksi Samsuddin Jadab, pemilik Padepokan Nur Zat Sejati, yaitu di mana dia terang-terangan mengakui bahwa dirinya itu mempunyai karomah. Di samping itu ada juga pengikutnya atau marketingnya ini dalam akun yang bernama Hyang Jadab secara terang-terangan mengatakan bahwa Samsuddin ini adalah manusia setengah wali. Naudzubillah min dzalik. Padahal pada hakikatnya kategori seorang wali itu seperti apa? Itu yang pertama. Kalau terkait dengan Samsuddin, memang sekarang konten-kontennya itu termasuk kontroversial yang tidak masuk di akal. Kenapa saya bilang tidak masuk di akal? Indonesia ini negara hukum. Setiap kali dia membuat konten-konten preman, dipalak preman, secara tidak langsung dia mencemarkan nama baik kabupatennya sendiri, daerahnya sendiri. Dianggap daerah Blitar ini adalah sarang preman, sarang dukun, santet. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pernah membuat sebuah konten yang diculik oleh para dukun-dukun santet sampai beberapa hari. Wallahu a'lam tujuannya apa, tapi yang jelas, kenapa saya bilang negara Indonesia negara hukum? Hal-hal yang seperti itu, kalau kita pakai logika, dianggap itu sebuah real oleh pengikutnya, kenapa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib? Pembodohan publik semacam ini dianggap bagi dia ini suatu keseronokan, suatu kesenangan. Mereka pengikutnya dengan ikhlas mendoakan keselamatannya, sedangkan dia sendiri hanya sebuah konten. Apakah Anda tidak menipu netizen Anda sendiri? Itu yang pertama. Selanjutnya terkait dengan karomah. Definisi karomah itu adalah sebuah anugerah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya, yaitu waliullah. Kalau Anda terang-terangan mengatakan Anda itu seorang yang memiliki ilmu karomah, berarti Anda itu secara tidak langsung menganggap diri Anda itu waliullah. Apakah Anda masuk kategori waliullah? Wallahu a'lam bishawab. Dan karomah ini ada dua macam. Ada karomah hiziyah, ada karomah maknawiyah. Itu dibagi di situ. Dan juga ada penjelasan sebuah kitab di situ bahwa kebiasaan-kebiasaan di luar nalar pikiran, kalau itu memang benar,
Tapi melihat perilaku kita yang masih sombong, riya, ujub, ingin dipuji, itu bukan karomah seorang wali, tapi karomah syaitan. Terkait dengan marketing yang mengatasnamakan Samsudin ini, manusia tengah wali, la ta'riful wali ilal wali, tidak bisa dilihat atau diketahui seseorang itu wali kecuali yang melihatnya ini seorang wali juga. Anda dapat dasar dari mana? Saya sangat menyayangkan di salah satu marketingnya dia ini, pengikutnya dia ini ada yang mengaku dia ini keturunan seorang ulama dan kiai di daerah Kediri. Mengapa hal ini dibiarkan? Apakah Anda ini hanya mengaku saja, mengaku-ngaku saja Anda ini keturunan seorang ulama dan seorang kiai? Sedang di dalam Al-Quran dan di dalam kitab itu diajarkan apa itu karomah, apa itu kategori seorang wali. Bahkan Anda yang mengaku keluarga salah satu pesantren di situ, cucu seorang kiai, mendukung hal itu. Di mana letak akidah Anda itu? Tapi wallahu a'lam, Anda betul-betul dari keturunan kiai di Kediri atau bukan, saya masih akan menyelidikinya. Kemudian ciri seorang wali, kalau kita mengutip kepada Al-Quran, ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ana awliya Allah, ala inna awliya Allah, ingatlah wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak akan pernah merasa takut ataupun bersedih hati. Takut dalam artian tidak takut miskin, tidak takut dihina oleh orang lain. Semuanya yang dia lakukan dan hidupnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih membuat konten pembodohan, membohongi umat, membohongi masyarakat dengan konten-konten Anda yang tidak bermanfaat itu, apakah itu ciri-ciri seorang wali? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman yang selalu bertakwa, yang tidak memikirkan urusan dunia, yang tidak memikirkan takut kehilangan view. Belum habis masalah, Anda bisa mengatakan mempunyai minyak yang membuka mata batin, mengkasyafkan orang. Anda terang-terangan mengatakan punya ilmu karomah. Ilmu karomah Anda yang dipertunjukkan itu adalah merubah daun itu menjadi uang. Apakah itu betul? Apakah Anda bisa membuktikannya di depan masyarakat umum? Kalau memang Anda ini bisa membuat uang dari daun, tentunya Anda akan menjadi orang terkaya di dunia ini. Setiap hari ambil daun buat uang saja. Berapa banyak daun itu? Daripada kekeringan di situ, lebih baik Anda buat uang, sumbangkan kepada orang lain. Tentunya orang-orang di daerah Anda itu akan menjadi orang-orang paling kaya di dunia. Tolonglah. Ini sudah keluar dari akidah. Kalau Anda tidak terima saya bilang seperti ini, saya akan siap kapanpun Anda butuhkan untuk membuktikan kalau Anda itu betul-betul mempunyai ilmu karomah.
kita akan datang secara silaturahim, tabayun di situ, pembuktian. Anda kan pernah mengeluarkan uang dari rokok, mengeluarkan uang dari kopiah, dan sekarang membuat uang dari daun. Apakah Anda siap membuktikan? Jangan main-main, jangan hinakan Islam ini dengan perbuatan Anda yang tidak masuk akal itu. Jangan hinakan mukjizat yang diberikan kepada para nabi, itu bisa ditunjukkan secara langsung, tapi karomah itu lebih rahasia lagi, lebih rahasia daripada mukjizat itu sendiri. Itu kata Allah, bukan kata seorang Mehmet ini. Bukan kata seorang Mehmet. Terus bagaimana pendapat para ulama? Di sini saya kutip pendapat dari Al-Ustadz Buya Yahya. Bagaimana referensi ilmu karomah dan orang-orang yang memilikinya? Mari kita dengarkan, biar Anda itu paham. Samsudin dan pengikut-pengikutnya itu biar paham, biar Anda tidak menjadi bagian setan-setan di situ. Silahkan dengarkan. Laisa kullu man thabata takhsisuhu. Tidak jaminan orang yang sudah punya kelebihan kekhususan semacam itu, kamula takhlisuhu, telah sempurna kalau dia itu punya ketulusan kepada Allah. Belum tentu itu adalah waliullah. Ini jangan sampai kita hanya berbangga dengan keramat-keramat dohir semacam itu, sementara batinnya kropos. Makanya bisa jadi orang-orang yang seperti itu, yang diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan yang katanya disebut keramat, sebetulnya bukan sebuah karomah, bahkan ihanah, penghinaan. Ya, ihanah. Bisa jadi yang Anda lakukan itu adalah hinaan buat karomah itu sendiri. Dengarkan baik-baik. Kalau saya yang berbicara, mungkin Anda masih bisa menyangkalnya. Ini seorang ustadz dan seorang ulama yang berbicara kepada Anda. Kenapa dia tidak sadar akan menjadikan dirinya sombong, berbangga-banggaan dengan yang namanya karomah. Sementara karomah itu bagaimana? Karomah itu hanya akan terjadi kepada orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Dan seorang kekasih Allah itu, kalau keramatnya diketahui orang itu malu dia. Bukan pamer, bukan cerita saya punya karamah begini-begini, nggak ada. Dan mereka tidak pernah tergiur dengan karamah. Bahkan karamah itu kejadian-kejadian yang luar biasa yang bisa ia saksikan dan yang terjadi pada dirinya. Dia itu ketakutan. Dengan yang demikian itu ketakutan. Karena apa? Takut dia tergiur, bangga, sehingga tidak sampai kepada Allah. Ma saddana an liqa'il mahbubi illa wuqufuna bi ghairihi. Tidak ada yang menghalangi seorang hamba sampai kepada terkasihnya, yakni Allah, kecuali di saat ia tolah-toleh kepada yang lainnya. Menuju kepada Allah, nggak boleh terpersona dengan yang namanya karomah. Jadi karomah itu bagi kekasih Allah tidak dianggap sama sekali. Anda dengar. Sifat karomah itu sendiri adalah sangat rahasia. Bahkan orang yang memiliki karomah, kalau diketahui dia menunjukkan karomahnya, jadi diketahui, dia akan menjadi malu. Bukan dipertontonkan secara langsung seperti Anda itu, yang menjadikan riak, sombong di situ. Berarti betul apa yang dikatakan Ustadz Abu Yahya, bahwa kalau yang seperti Anda ini bukan karomah para wali, tapi karomahnya setan yang menghinakan terhadap karomah itu sendiri dan menghinakan terhadap anugerah Allah itu sendiri. Kita lanjutkan. Bahkan bagi mereka sebagai ujian. Ujian nih, kalau sampai saya noleh ke karomah, runtuh, saya nggak sampai ke sana, gagal saya. Sehingga mereka itu dengan karamah yang terjadi pada dia itu disembunyikan. Maka Ibn Athaillah Sakandari menjelaskan dalam kitab Lataiful Minan, kita perlu membaca sedikit di sana, yang dinukil juga oleh Dr. Buti, bahwasanya begini bunyinya, walhasil, kesimpulannya,
anna man kana minal ma'dudina minal awliya'i, kalau ada orang yang dihitung dianggap sebagai waliullah, in kana minal mu'minina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadari khairi wa syarrihi, kalau memang dia termasuk orang ahli iman yang memenuhi syarat-syarat iman kepada Allah, Rasulullah, malaikat Allah, kepada kitab Allah, Rasul Allah, dengan qadar baik buruknya, muqiman, dia melaksanakan lima aujaballahu alaihi, apa yang telah Allah wajibkan kepadanya, tarikan lima nahahullahu, dan meninggalkan apa yang Allah larang anhu dari hal tersebut, mustakthiran min ta'atihi, memperbanyak kepatuhan taat. Lah ini kalau memang ada orang yang selama ini punya keramat, kelebihan seperti itu, lalu dianggap wali, kalau memang dia imannya benar, kemudian dia rindu melakukan ketaatan, jauh dari kemaksiatan, fa huwa min auliya'illahi subhanahu wa ta'ala, dialah auliya, waliullah yang sesungguhnya. Wa ma dhahara alaihi minal karomati, kalau tampak karomah kejadian yang luar biasa, kalau tampak pada hamba tersebut, allati lam tukhalif syar'a, kalau memang tidak melanggar syariat, hal yang wajar-wajar saja, fa huwa mauhibatun minallahi, dia adalah karunia agung dari Allah. Nam, la yahillu li muslim ayyunkiraha, nggak boleh kita mengingkari kalau memang orangnya soleh, ahli ibadah, jauh dari kemaksiatan, masya Allah. Kalau terjadi sesuatu yang luar biasa dari dia, awas, hati-hati, jangan berani-berani ingkar. Tapi kalau modelnya model begitu, kalau taat kepada Allah enggak, syariat dibikin main-main, ingkari nggak apa-apa model manusia begitu. Sebab syaratnya karamah yang sesungguhnya harus terjadi pada seorang yang patuh kepada Allah. Kalaupun dia bermaksiat, dia tidak akan bangga dengan kemaksiatannya. Wa man kana bil aqsi, kata Ibn Athaillah As-Sakandari langsung ini. Ibn Athaillah As-Sakandari menjelaskan dalam kitab lain selain Hikam, wa man kana bil aqsi hadhihi bi aqsi hadhihi sifati, barang siapa yang kebalikan dari sifat-sifat tersebut, tapi kok dia kayak punya keramat, dikerumunin orang, doain orang langsung sembuh, tapi dia kurang ajar dengan syariat Nabi Muhammad, awas, langsung dicap oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, falaysa min awliya'illahi, bukan waliullah, walaysat wilayatuhu rahmaniyah, bukan walinya Allah, tapi itu bal syaitaniyah, dari syaitan itu. Nah, bal syaitaniyah itu dari setan. Jadi karomah yang masih dipertontonkan, yang masih dikontenkan, itu adalah karomah yang dari setan. Ini bukan saya yang ini kitab, dan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Buya Yahya. Makanya ini rumus ini, jangan macam-macam, anggap wali orang kurang ajar. Anda merendahkan kekasih Allah, nilai di hadapan Allah. Allah ngangkat kekasih orang nggak bener, orang kurang ajar sama syariat Allah, nggak mungkin, itu musuh Allah, syaitan. Wa karamatuhu, kalau ada kejadian yang luar biasa terjadi padanya, itu min talbisi syaitan, daripada tipunya setan. Setan yang mengkaburkan, biar orang pada tertipu, ngagumi dia, paling tidak yang terjumus ke neraka ya orang itu, alaihi, terhadap dirinya, wa alan nas, orang lain pada tertipu. Makanya tertipu, dianya tertipu ngaku wali, merasa kekasih Allah padahal dia musuh Allah. Orang yang di kiri kanannya, pengikutnya ngagumi dia, sehingga apa? Ngentengin syariat. Karena apa? Dia bukan kekasih Allah yang sesungguhnya, dia sering ngentengin syariat, sehingga muncul murid-murid pengikut yang juga ngentengin syariat, tidak mengagungkan syariat Nabi Muhammad, main-main syariat, dan ini muncul macam-macam semacam itu. Dan itu akan ada setiap zaman, diisyaratkan oleh Ibn Athaillah, ada, tentu ada, setiap zaman ada orang sudah dianggap kayak wali, melanggar syariat, yang ditiru orang apa? Bukan kebaikannya, jeleknya. Hati-hati model manusia semacam ini. Ya, itu penjelasan dari Al-Ustadz Buya Yahya. Jadi pengikut-pengikutnya juga ini termasuk adalah golongan dia. Begitu. Jadi untuk Kang Samsudin dan pengikut-pengikutnya, hati-hati mengaku bahwa dirinya ini wali, dan hati-hati menganggap bahwa Anda itu mempunyai karomah. Takut
Anda itu secara tidak langsung menghinakan terhadap syariat itu sendiri. Dan yang pasti kalau Anda masih menggunakan kata karomah dengan perbuatan Anda, dikontenkan seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Buya Yahya, dikontenkan, ditunjukkan, diriakkan, disombongkan, itu adalah karomah setan. Jadi Anda tinggal pilih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.